Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa Liberty. Pada petang hari ini Liberty tengah berada di Bangsal Wisomarto Tengen. Bangsal Wisomarto Tengen ini merupakan semacam pos penjagaan yang ada di sebelah kanan dari Kori Brojonolo, pintu masuk menuju Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk petang hari ini Liberty masih berada di sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pasalnya, untuk berbicara tentang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang kali ini menjadi kawasan cagar budaya, sepertinya tidak ada pernah akan habis jika diberitakan setiap harinya. Pasalnya, kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini ada bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan peninggalan bersejarah tempo dulu dari Sinuwun Pakubono II yang saat itu pindah dari Keraton Kartasura Hadiningrat sekitar tahun 1745 sampai sekarang ini, yang Sinuwun Pakubono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pastinya keberadaan peninggalan kebudayaan ataupun masalah sejarah dari kawasan budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini tidak akan pernah habis. Baik itu dari Sinuwun Pakubono 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga Sinuwun Pakubono 8, 9, 10 dan 11 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ada ribuan peninggalan bersejarah yang tidak akan pernah habis jika dibahas setiap harinya. Namun demikian bukan berarti keberadaan dari Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini tidak memiliki peninggalan yang cukup bersejarah. Justru beliau dari Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi, cukup besar. Bahkan peranannya dalam menjadikan negara NKRI ini tidak bisa dilihat dari sebelah. Artinya semacam keikutsertaan beliau dari Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang pada waktu itu dengan kemerdekaan NKRI-nya cukup besar jasa beliau. Selain salah satu monarki atau raja yang pada saat itu langsung menerima, mendukung, bahkan sekaligus mensupport tentang dana-dana keberadaan kemerdekaan NKRI, juga dibantu beliau oleh Pura Mangkunegaran yang pada saat itu Mangkunegaran 8. Artinya dua monarki, dua raja dari Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat serta Pura Mangkunegaran yang pada waktu itu Mangkunegaran 8 saat itu langsung mendukung kemerdekaan NKRI. Saat itu pula beliau langsung memberikan bukan hanya dorongan moral spiritual, melainkan dana tersendiri, sehingga pada saat itu pula oleh Presiden pertama RI Insinyur Soekarno, beliau Sinuwun Kamardikan, sebutan dari Sinuwun Pakubono 12 ini karena Sinuwun yang
sudah negeri ini menjadi negeri NKRI. Pada saat itu pula dari jasa besar Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini oleh Presiden RI Insinyur Soekarno langsung diberikan semacam penghargaan, yaitu Daerah Istimewa Surakarta atau yang dikenal sebagai DIS. Saat itu pula karena kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya gegeran pamong Swapraja, DIS pun dikembalikan kepada negara, sehingga cukup besar bukan peranan beliau Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terhadap negeri ini. Baiklah, untuk kali ini Liberty akan menyoal masalah Sinuwun Pakubono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Artinya setelah setelah wafatnya beliau Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sekitar tahun 2004, saat itu pula tidak lama kemudian bertahtalah Sinuwun Pakubono 13 Hangabei, yang selanjutnya tidak lama kemudian juga muncul tandingan, yaitu Sinuwun Pakubono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Tejo Wulan. Pada saat itu terjadi dualisme raja, yang kedua-duanya merupakan putra dari Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dualisme raja pun terjadi. Akhirnya tak begitu lama beliau Sinuwun Pakubono 13 Tejo Wulan berkenan lenggah atau duduk menjadi Panembahan Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Tejo Wulan. Hingga sekarang ini selesailah sudah dualisme raja. Hanya saja masalah yang satunya belum selesai, muncul masalah berikutnya, yaitu adanya lembaga Dewan Adat. Lembaga Dewan Adat ini langsung diketahui dipimpin oleh beliau adik kandung dari Sinuwun Pakubono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang sekarang ini. Beliau adalah Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kusmurtiah MPD, atau yang akrab disapa dengan Gus Timung. Hingga sekarang ini baik itu LDA, Lembaga Dewan Adat, maupun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan Sinuwun Pakubono ke-13-nya sampai sekarang ini hampir 17 tahun suasana Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat masih terus saja berlangsung konflik. Semoga saja dengan datangnya tahun 2022 ini konflik internal keluarga dari putra putri dalem Sinuwun Pakubono 12 segera berakhir, merujuk islah, kembali duduk bersama untuk mementingkan kondisi keraton, untuk menjadikan gemah rimah loh jinawi toto titi tentrem kertorahajo ijo royo-royo makmur subur. Semoga saja itu semua segera terwujud sebelum kondisi keraton yang ada di dalam rubuh. Pasalnya dari
laporan beberapa kerabat, beberapa dari putra putri dalem, memang keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tampak megah gagah dari luarnya saja. Hanya saja banyak bangsal atau bangunan-bangunan yang ada di Cepuri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sudah pada rusak. Semoga saja kali ini tontonan yang biasa sudah disuguhkan oleh beliau Sinuwun Pakubono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, bahkan keberadaan defile drum band yang pada saat itu disahkan oleh Kementerian Pariwisata dan setiap hari Sabtu sore digelar, itu merupakan bagian tontonan. Bahkan tontonan-tontonan yang lain pastinya masih banyak lagi, semacam kondisi alun-alun kidul yang sekarang menjadi destinasi wisata tersendiri. Dari pagi hari hingga malam hari sekitar jam 23 senantiasa ramai dengan pengunjung dari berbagai daerah. Bahkan belakangan ini salah satu putri dalem Sinuwun Pakubono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, beliau adalah Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbe, mengadakan semacam persewaan skuter yang biasa disewa untuk mengelilingi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bukankah tontonan saat ini sudah lebih meriah, mewah, dan megah, serta pastinya banyak dikunjungi dari wisatawan berbagai daerah. Hanya saja masyarakat kota Solo pada khususnya, masyarakat Solo Raya pada umumnya, bisa jadi negeri tercinta ini mengharapkan tuntunan yang serius dari beliau Sinuwun Pakubono ke-13 sebagai raja, bisa menempatkan porsinya untuk berlaku adil semaksimal mungkin dalam membina perdamaian, kerukunan, rujuk islah terhadap putra putri dalem dari Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sebaiknya beliau Sinuwun Pakubono 13 segera mengambil sikap, mumpung kondisi keraton masih tampak utuh dan megah, sekalipun tampak dari luar dan di dalamnya mungkin banyak yang rusak. Sekali lagi, warga kota Solo khususnya, masyarakat Solo Raya umumnya, dan negeri tercinta Indonesia ini menghendaki sikap tegas dari Sinuwun Pakubono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk mampu dan bisa mengembalikan kondisi seperti zaman ayahnya dulu, Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang senantiasa merakyat, gemah ripah, loh jinawi, toto titik tentrem kertoraharjo, ijo royo-royo subur makmur. Demikian laporan Liberty dari area Kori Brojonolo. Semoga bermanfaat, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.